Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang keempat ini di mata kuliah konsep dasar studi sosial, sebenarnya eh, kita ingin membahas materi baru terkait dengan 4 perspektif atau cara pandang dalam memahami eh, studi sosial pada anak usia dini. Di bagian ini sebenarnya saya sangat mengharapkan Anda sudah melakukan review terhadap pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, terutama yang terkait dengan hakikat konsep dasar studi sosial anak usia dini, kemudian termasuk di dalamnya urgensi, pengertian, tujuan, komponen-komponen di dalam studi sosial pada anak usia dini. Mari kita lihat di bagian mana saja yang akan kita review dan juga yang akan menjadi pembahasan di pertemuan sekarang. Saya akan share linknya. Maaf, bukan yang ini. Bukan yang ini share-nya. Harus yang ini ya. Nah, ini. Nah, di bagian ini di PowerPoint saya bisa beda ini. Nah, jadi dari mulai bagian ini, ya, dari mulai bagian studi sosial, itu apa studi sosial, kemudian bagaimana fenomena studi sosial di sekitar anak, mulai dari rambut, ya, anggota tubuh, bagian-bagian tubuh, kemudian fenomena yang ada di lingkungan anak. Misalnya ini ada diberikan contoh terkait dengan tema air, perspektif studi sosialnya misalnya setiap orang dan kelompok orang, keluarga, masyarakat membutuhkan air. Orang atau sekelompok orang memproduksi air mineral. Ada orang atau kelompok orang yang berjualan air. Air dapat menjadi musibah bagi banyak orang. Itu contoh bagaimana pemahaman konsep studi sosial pada anak usia dini atau menelaah studi sosial anak usia dini pada pendekatan tematik. Di bagian terdahulu ada penjelasan tentang kemana arah tujuan kita mempelajari studi sosial anak usia dini. Ya. Ini diantaranya yang paling pokok dari poin 3, mengenalkan konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Sehingga anak dari konsep itu bisa memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Nah, pertemuan sekarang sebenarnya kita akan membahas tentang ini, tentang perspektif studi sosial pada anak usia dini. Ada sekurang-kurangnya 4 cara pandang atau menempatkan pemahaman studi sosial anak usia dini. Yang pertama, seperti halnya matematika, sains, studi sosial anak usia dini bisa ditarik ke atas menjadi tool of development, alat untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Jadi kalau anak usia dini mempelajari tentang kehidupan sosial, maka dia bisa berdampak terhadap aspek-aspek perkembangan anak. Kemudian studi sosial juga di searah jarum jam, ya, di bagian subjek matter kurikulum. Studi sosial adalah setara dengan sains, matematika, teknologi, seni adalah studi sosial.
subject matter kurikulum. Subject matter, isi bahan materi dari kurikulum dan pembelajaran pada anak usia dini. Kemudian studi sosial, Anda masih ingat video yang pernah saya tayangkan bagaimana anak usia dini sedang bermain bermain engklek atau dampu gunung. Di situ bagaimana anak interaksi sosial dengan teman-temannya, itulah yang disebut dengan aktivitas bermain atau play activity. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana studi sosial itu menjadi object of assessment. Sasaran dari kegiatan penilaian pemahaman anak tentang kehidupan sosial. Di keempat bagian ini, Anda bisa melihat penjelasannya di bagian selanjutnya. Studi sosial sebagai tool of development, di situ dijelaskan studi sosial merupakan proses belajar yang dilakukan anak usia dini untuk belajar ragam kehidupan sosial. Studi sosial akan menjadi alat atau sarana bagi anak usia dini untuk mengembangkan berbagai potensi perkembangan ketika mereka berinteraksi dengan beragam kehidupan sosial. Ketika anak mempelajari kehidupan sosial, maka mereka akan berinteraksi, berkomunikasi, bekerja sama, dan sebagainya. Nah, studi sosial sebagai konten kurikulum. Studi sosial merupakan bagian konten isi kurikulum dalam pendidikan anak usia dini. Studi sosial menjadi bagian identik dari bidang ilmu pengetahuan sosial, namun penekanan pada pendidikan hasil lebih mementingkan pada anak belajar dari kehidupan sosialnya. Sebagai konten kurikulum, studi sosial meliputi berbagai submateri yang dapat ditelaah ketika anak belajar dari kehidupan sosialnya. Studi sosial sebagai aktivitas bermain, di sini disampaikan, dan itu bagian pertemuan hari ini. Silahkan Anda perdalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.